Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat ini Tuan Muda Abimana yang sedang berada di kantornya terlihat sangat mengantuk sekali. Maklum saja semenjak Baby Nayaka ini pulang ke rumah Tuan Muda Abimana, ketika di malam hari ia harus ngomong Baby Nayaka, sehingga ketika ia di kantor terlihat wajahnya sangat kuyu karena kurang tidur. Di saat Tuan Muda Abimana sedang beristirahat karena mengantuk ini, tiba-tiba saja David ini masuk ke ruang Tuan Muda Abimana untuk memberikan laporan. Ketika David ini masuk ke ruang Tuan Muda Abimana, lalu Tuan Muda Abimana ini seperti biasa ya guys, ia marah kepada David yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangannya. Lalu di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada David kalau saat ini ia tengah ngantuk sekali, kata Tuan Muda Abimana. Lalu David pun menjawab perkataan Tuan Muda Abimana. Saya tidak tanya, kata David ini dengan beraninya menjawab perkataan dari Tuan Muda Abimana ini. Nah guys, rupanya di scene selanjutnya perusahaan Tuan Muda Abimana ini mengalami kekacauan, di mana saat itu kembali lagi sabotase di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana saat ini benar-benar pusing dan ia pun mengumpulkan para karyawannya untuk menanyakan kepada para karyawannya tersebut siapa yang telah melakukan semua ini. Namun para karyawannya Tuan Muda Abimana ini tidak ada yang tahu. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangat marah sekali kepada para karyawannya tersebut yang Tuan Muda Abimana anggap sudah lalai. Tentu saja David juga akan menjadi tempat amarah Tuan Muda Abimana. Akan tetapi David sudah biasa menghadapi sang tuannya tersebut. Nah guys, rupanya di scene yang berbeda terlihat Dharma ini ia ingin keluar dari tempat persembunyiannya, dimana saat ini Dharma yang dikabarkan telah menyekap Dinda ini terus saja diintai. Dan ketika Dharma ingin keluar dari tempat persembunyiannya itu, ada warga yang melihat Dharma di situ. Lalu warga itu pun mengenali Dharma. Akhirnya para warga pun mengejar Dharma. Tentu saja Dharma yang melihat para warga yang sudah mengetahui kalau ia telah menyekap Dinda ini, ia pun berlari dan terjadilah kejar-kejaran antara Dharma dengan para warga tersebut, di mana saat ini Dharma pun lari kocar-kacir ketakutan. Namun para warga itu pun tetap terus mengejar Dharma yang saat ini tengah menjadi buron. Nah guys, begitu juga di sini dengan Anna dan Reno ini. Entah akan pergi kemana mereka berdua ini, akan tetapi di sini terlihat Reno ini membawa koper yang besar dan mereka pun akan pergi bersama dengan Anna. Kemungkinan mereka berdua ini akan pergi ke tempat di mana Natasha tidak akan menemukan mereka berdua, karena di sini Natasha ini masih terus mengejar dan mengintai Reno ini, di mana Natasha belum bisa menerima kalau dirinya sudah dicampakkan oleh Reno nih guys. Nah guys, dimana pada episode sebelumnya juga diceritakan di sini, dimana ketika malam hari Baby Nayaka ini terus-terusan saja menangis. Lalu Tuan Muda Abimana ini berusaha untuk menenangkan Baby Nayaka. Tetapi di sini Baby Nayaka ini masih saja terus menangis. Lalu Tuan Muda Abimana melihat di handphonenya ada petunjuk supaya bayi itu bisa tenang, maka Tuan Muda Abimana pun mengikuti petunjuk tersebut. Saat ini Tuan Muda Abimana pun bernyanyi nih guys, supaya Baby Nayaka ini tidak menangis lagi.
Akan tetapi ketika Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini tengah menenangkan Baby Nayaka, tiba-tiba saja Eyang Marta dan Bijumi hadir juga di ruangan tersebut. Tentu saja di sini Eyang Marta sangat senang sekali, kata Eyang Marta kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini berkeliling-keliling ruangan sambil bernyanyi-nyanyi agar Baby Nayakanya tidak menangis lagi. Lain halnya di sini ya guys ya, Bijumi ini tiba-tiba saja datang dan bersorak mengatakan kalau oh my suara Tuan Muda Abimana ini sangat bagus sekali. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana marah kepada Bijumi yang ceplas-ceplos ini yang mengatakan suaranya sangat bagus. Padahal di sini Tuan Muda Abimana juga senang dan GR ketika Bijumi mengatakan bahwa suaranya ini bagus. Namun di sini Kinanti yang melihat tingkah dan suaminya ini, ia pun hanya tersenyum dan tertawa nih guys, sambil menenangkan Baby Nayaka yang saat ini masih terus saja menangis. Entah apa sebabnya sehingga Baby Nayaka ini terlihat rewel sekali ya guys. Kemungkinan Baby Nayaka ini kelelahan karena tadi siang mereka habis mengadakan acara syukuran Baby Nayaka. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar sinetron kita ini naik lagi ratingnya menjadi rating teratas dan kita dapat menikmati sinetron ini bersama-sama lebih lama lagi. Akhir kata Mimin pun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.